Selamat pagi anak-anak yang baik. Tetap semangat untuk melanjutkan belajarnya. Nah, kembali hari ini kita belajar lagi di dalam pelajaran matematika dengan materi bentuk aljabar dan operasinya. Ya, bentuk aljabar dan operasinya. Nah, materi ini adalah materi yang harus kamu pahami di dalam matematika, karena ini adalah modal kamu nanti untuk belajar matematika selanjutnya. Nah, bentuk aljabar dan operasinya, mungkin ini hal yang baru buat kami ya, belum pernah di SD. Nah, pengertian bentuk aljabar adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Nah, apa itu variabel? Ikuti sampai ke bawah. Variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dia dibuat dalam lambang atau notasi karena belum diketahui nilainya. Biasanya nanti ini dibuat di dalam bentuk huruf-huruf ya. Konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah atau variabel. Peubah ini sering disebut dengan variabel. Ya. Nah, jadi konstanta ini biasanya bilangan tersendiri, tidak mempunyai variabel, nggak mempunyai huruf-hurufnya nanti ya. Nah, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Nah, nanti koefisien ini adalah angka-angka yang di samping variabel. Nah, coba perhatikan biar kamu pahami. Nah, contoh bentuk aljabar ini contohnya seperti ini. 3x tambah 7 ada variabel x. Jadi variabel itu dibuat dalam huruf ya. Bisa nanti 3a, ada yang bikin 3b, 3x, terserah ya. 3x tambah 7. Nah, di sini sebagai variabel itu adalah x. X itu adalah variabel. Kemudian konstanta itu adalah ini 7, tidak mempunyai XX, tidak diikuti dengan huruf, dia hanya angka tersendiri, ini namanya konstanta. Nah, kalau koefisien, mana koefisien Miss? Koefisien itu adalah ini 3. Angka yang mengikuti variabel, bilangan angka yang mengikuti variabel ya. Dia mengalihkan nih. Bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel ini. Ini artinya 3 kali X. Walaupun di sini tidak ada tanda kali, tapi artinya 3 kali X, dia mengalihkan variabel. Ini tadi disebut dengan koefisien. Koefisien. Maaf ya tulisannya ini. Nah, kemudian coba ini. X kuadrat tambah 2X kurang 3. Nah, variabelnya adalah ini X. Ini variabel itu adalah X ya. Ini X pangkat 2 nanti di suku-sukunya ya. Jadi dia variabel X, variabel X. Nah, konstantanya adalah yang tidak ada variabelnya, min 3. Kemudian koefisiennya itu ada 2 di sini. Angka yang di samping X kuadrat dan angka yang di samping X. Jadi 1 dan 2. Nah, kalau ini X kurang 9, berarti variabelnya adalah X, konstantanya adalah min 9, koefisiennya adalah, ini kalau ditulis X itu kalau ditulis dia dalam bentuk X, artinya ini adalah 1X ya, berarti koefisiennya 1. Jadi kalau tidak ada angka di samping variabelnya, itu artinya angkanya adalah angka 1. Nah, sekarang suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis itulah bilangan suatu bilangan atau
lebih atau variabel ya. Dia bisa berupa bilangan atau bisa berupa variabel atau gabungan antara variabel-variabel yang dikalikan bersama. Contoh, 3x kuadrat tambah 4x kuadrat. Ya, ini artinya masih suku ya, belum suku sejenis. Min 5x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, dinamakan satu suku, ini yang satu suku. 3x kuadrat ini satu suku. 4x kuadrat ini masih satu suku. Min 5x kuadrat ini satu suku. Y kuadrat itu satu suku. Ya, 2x kuadrat kurang 5x tambah 12. 2x kuadrat ini sesuku, satu suku ya. Ini satu suku. Ini satu suku. Artinya di sini ada 1, 2, 3, 4 suku. Di sini ada 1, 2, 3 suku. Itu namanya suku. Nah, kemudian suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel sama. Tadi variabel apa ya? Dengan pangkat yang sama. Syaratnya variabelnya sama, pangkatnya sama. Jadi kalau 1 pangkat 2, satu lagi harus pangkat 2 juga. Tapi syaratnya variabelnya sama. Angkanya harus sama enggak, Miss? Apa koefisiennya harus sama enggak, Miss? Koefisiennya enggak harus sama. Tapi yang harus sama itu adalah variabelnya dan pangkatnya. Nah, coba kita perhatikan kedua persamaan ini. Ya, ini dengan ini ya. Persamaan atas dengan persamaan bawah. Kita mau cari dulu suku-suku sejenis ya. Nah, suku sejenisnya kita cek ya. Kita cek di atas dan di bawah mana yang sejenis. Yang pertama suku sejenis, lihat ini 4, 3, x pangkat 3, x pangkat 3. Ini sama-sama x dan sama-sama pangkat 3, berarti dia sejenis. 4x pangkat 3 dan 3x pangkat 3. Karena sama-sama pangkat 3 dan sama-sama menggunakan x. Kemudian kita cek min 7x kuadrat min 4x kuadrat. Ini sama-sama x kuadrat se-x kuadrat. Miss, kalau x pangkat 3 dengan x pangkat 2 sejenis nggak? Enggak, pangkatnya udah beda walaupun sama-sama x ya. Berarti min 7x kuadrat dan min 4x kuadrat ini sejenis ya. Kemudian ada lagi ini 2x. Dia sejenis sama yang mana? Coba kita cek yang hanya punya x. Tidak ada, berarti tidak ada temannya. Nah, ini 5xy. Di atas tidak ada yang punya xy. Berarti nggak ada yang sejenis dengan dia. 3y. Lah, di bawah nggak ada ya. Adapun y, dia pakai y pangkat 2. Jadi tidak sejenis. Nah, seperti itu suku-suku sejenis. Nah, untuk apa ini suku-suku sejenis kita pelajari? Ini untuk nanti penjumlahan bentuk aljabar. Karena apa? Penjumlahan bentuk aljabar itu adalah dengan mengurangkan dan menjumlahkan. Pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar itu adalah dengan mengurangkan dan menjumlahkan suku yang sejenisnya. Yang sejenis saja yang dijumlahkan. Miss, kalau nggak sejenis bagaimana? Biarkan saja, tidak boleh dijumlahkan dengan yang lain. Itu syaratnya di aljabar ya. Saya ulang, penjumlahan dan pengurangan ya, mantap ya. Penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah dengan cara mengurangkan dan menjumlahkan suku yang sejenis tadi. Sudah mantap ya, suku yang sejenisnya udah paham ya. Dia hanya mempunyai variabel yang sama, pangkat yang sama. Koefisiennya tidak harus sama. Nah, coba kita praktekkan dulu satu contoh mengurangkan dan menjumlahkan. Jumlahkanlah bentuk aljabar berikut. X tambah 7y kurang 4z dan min 12x tambah 3y tambah 10z. Nah, kita jumlahkan, kita cari yang sejenis. Yang sejenis itulah x dengan min 12x. Berarti kita buat x tambah min 12x ya.
sorry ya, di sini aja ya, karena di sini nggak bisa. X ditambah min 12x. Lagi yang sejenis, 7y ditambah 3y. Ya, tambah 7y ditambah 3y. Kemudian min 4z, berarti ini min, kita buat di sini tambah min 4z ditambah 10z. Nah, kita coba ya. X tambah min 12x berarti min 11x. 7y tambah 3y, 7 tambah 3 10y ya. 3y 4z ditambah min 4z ditambah 10z. Min 4 ditambah 10 berarti dia jadi 6z. Ini hasilnya. Jadi yang dijumlahkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Ya, ini nggak boleh lagi dihitung ya, karena apa? Variabelnya sudah berbeda semua. Ya, nah kemudian pengurangan, kurangkanlah 6x kuadrat kurang 2x tambah 8 dari, berarti kalau dikatakan dari ini di depan, berarti kita buat begini, 4x kuadrat kita dalam kurungin dulu kurang 11x tambah 12 dikurangin 6x kuadrat kurang 2x tambah 8 ya. Nah, coba kita cari yang sejenis, suku sejenis. 4x kuadrat dengan 6x kuadrat sejenis enggak? Ya, sejenis. Berarti kita kurangin 4x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Kemudian min 11x dengan min 2x ya. Berarti min 11x. Ini min, jangan lupa ya mengalihkan. Min kali min positif jadi tambah 2x. 12 min kali positif negatif. Berarti ditambah 12 kurang 8 sama dengan 4 kurang 6 min 2x kuadrat min 11 tambah 2 min 9x 12 kurang 8 tambah 4, maka ini hasilnya ya. Nah, seperti itu, tolong dipahami ya, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu apabila variabelnya sama dan pangkatnya sama. Variabel itu adalah dalam persamaan itu terpaut yang ada x-nya ya. Nah, tidak harus variabelnya sama. Kalau dia hanya konstanta di sejenis ya. Tolong dipahami ya. Terima kasih. Tetap menjadi anak yang baik, tetap semangat dan belajar untuk masa depan kamu.